Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah, NPM 19110088. Saya dari BK kelas 6C. Video ini dibuat untuk memenuhi aktivitas individu mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Ibu MA Primaningrum Dian, MSPSI, MPSI. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi yang tepat dan tidak tepat dalam kepemimpinan. Sebelumnya, kita bahas dulu yuk tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa sih? Nah, kepemimpinan itu adalah proses di mana individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi individu atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu dengan sukarela sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, dengan kata lain, dalam proses kepemimpinan itu ditemukan ada fungsi pemimpin yang memberi pengaruh, ada pengikut, anggota yang menerima pengaruh, dan ada aktivitas dan ada suatu situasi di mana kepemimpinan tersebut berlangsung. Nah, efektivitas kepemimpinan seseorang diukur dari kecekatan, kemahiran, dan kemampuannya mengambil keputusan yang rasional, logis, berdasarkan daya pikir yang kreatif dan inovatif, digabung dengan pendekatan intuitif dengan memanfaatkan berbagai pelajaran yang diperoleh dan pengalaman. Dalam sebuah kepemimpinan, berarti memiliki pemimpin. Pemimpin ini memiliki peran penting dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Mereka cenderung menggunakan kemampuan keterampilan komunikasi untuk menyuarakan perasaan dan kerjasama timbal balik serta dukungan. Oke, tadi kan kita bahas tentang kepemimpinan. Sekarang kita bahas tentang komunikasi ya. Nah, komunikasi ini merupakan sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu dengan maksud mengubah tingkah laku. Nah, komunikasi menjadi salah satu dasar penting dalam kepemimpinan. Kemampuan berkomunikasi adalah alat yang paling penting untuk dimiliki pemimpin untuk dapat menjalankan perannya. Jadi, pada intinya, komunikasi adalah proses kompleks yang melibatkan perilaku yang memungkinkan individu untuk berhubungan dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Nah, menurut Potter dan Perry, pada tahun 1993, komunikasi terjadi pada 3 tingkatan, yaitu intrapersonal, interpersonal, dan publik. Kemampuan berkomunikasi adalah alat yang paling penting untuk dimiliki pemimpin, untuk dapat menjalankan perannya tersebut. Keputusan yang akan diambil oleh organisasi merupakan wewenang pemimpin, namun komunikasi yang tepat guna tentunya dapat memberikan kemudahan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Melakukan pembinaan serta motivasi agar dapat meningkatkan kinerja dan semangat anggotanya juga memerlukan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan komunikasi tersebut pun perlu dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan yang efektif, sehingga dapat menciptakan suasana berorganisasi yang dapat memotivasi para anggotanya untuk memberikan kinerja terbaiknya. Kemudian selanjutnya ada gaya komunikasi. Gaya komunikasi merupakan cara bagaimana berkomunikasi, model perilaku verbal maupun nonverbal, meliputi cara memberikan dan menerima informasi pada situasi tertentu. Ada 3 gaya komunikasi menurut J.A. Waters 1982 dalam Kreitner dan Carnegie 2014 di halaman 134. Yang pertama, ada passive style, yang kedua, aggressive style, yang ketiga, assertive style. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama ada passive style, yaitu gaya komunikasi di mana komunikator tidak mengekspresikan perasaan, ide, dan harapannya secara langsung. Nah, dalam gaya ini, komunikator cenderung akan banyak tersenyum dan lebih banyak menyampaikan kebutuhan kepada orang lain. Komunikator juga cenderung melakukan tindakan dibandingkan mendengarkan. Gaya pasif cenderung menggunakan suara yang lebih lemah dan lembut, serta sering berhenti berkata-kata di tengah pembicaraan, seolah kehilangan kata-kata dan cenderung tidak melakukan kontak mata dengan komunikan.
Yang kedua, ada aggressive style, yaitu gaya komunikasi di mana komunikator cenderung menyatakan perasaannya dengan mudah mengenai apa yang diinginkannya, apa yang dipikirkannya, tetapi sering mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Komunikator jenis ini seringkali menyakiti orang lain dengan kalimat yang sarkastik atau bercanda berlebihan. Gaya agresif cenderung menggunakan kekuatan dan kekuasaan, sehingga kadang-kadang di dalam penyampaian pesan bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga diiringi dengan penggunaan bahasa tubuh seperti menunjuk, menggebrak meja, dan sebagainya untuk mempertegas maksud dari yang diucapkan. Yang ketiga ada assertive style, yaitu gaya komunikasi di mana komunikator membuat pernyataan langsung yang disertai dengan pertimbangan perasaan, ide, dan harapan. Komunikator dengan gaya ini memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan baik sehingga membiarkan orang lain mengetahui bahwa ia didengarkan. Gaya komunikasi ini terbuka dalam melakukan negosiasi dan kompromi, bisa menerima dan memberikan komplain, memberikan perintah secara langsung, serta melakukan penolakan secara langsung. Komunikator dengan gaya ini menunjukkan kekuatan sekaligus empati. Suara yang digunakan cenderung santai dan terdengar jelas. Kontak mata yang terjadi menunjukkan keterbukaan dalam komunikasi dan kejujuran. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang kepemimpinan, komunikasi, dan gaya-gaya komunikasi. Sekarang kita bahas tentang komunikasi yang tepat dan tidak tepat. Apa sih komunikasi yang tepat itu? Jadi komunikasi yang tepat itu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada setiap orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Sedangkan komunikasi yang tidak tepat merupakan komunikasi yang tidak dapat diterima dan dimengerti serta dipahami oleh pengirim dan penerimanya. Kemudian ada ciri komunikasi tepat. Yang pertama ada spesifik, yang kedua ada tersusun baik, yang ketiga objektif, yang keempat efisien. Komunikasi yang efektif tidak hanya menekankan pada tercapainya tujuan, namun hendaknya dilihat juga prosesnya, termasuk cara komunikator dalam menyampaikan pesannya. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami oleh pengirimnya. Pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Nah, ada ciri komunikasi efektif yang spesifik. Ini merupakan pesan yang ditukarkan harus spesifik. Maksudnya, pesan yang disampaikan harus jelas, sehingga si penerima pesan dapat menerima dan mengulangi dengan benar. Kedua, tersusun dengan baik. Pesan harus berkembang secara logis dan tidak boleh terpotong-potong. Yang ketiga, harus objektif. Pengirim informasi harus berusaha menyampaikan pesan seobjektif mungkin, akurat dan aktual. Yang terakhir, efisien. Efisien ini pesan yang disampaikan seringkas dan seoriginal mungkin, serta harus berusaha untuk menghilangkan kata-kata yang tidak relevan. Contoh komunikasi yang tepat. Contoh kalimatnya yaitu, mahasiswa diharapkan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan dikumpulkan melalui forum yang tersedia. Selanjutnya ada dampak komunikasi yang tidak tepat. Yang pertama ada kesalahpahaman. Yang kedua, memberikan kesan yang negatif. Yang ketiga, menimbulkan gap komunikasi. Yang keempat, memicu perselisihan. Kita bahas satu-satu ya. Kesalahpahaman juga bisa muncul akibat komunikasi interpersonal yang kurang baik. Nah, ada baiknya menyamakan persepsi sebelum berinteraksi dilakukan, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman. Bagaimanapun juga, komunikasi antar pribadi tentu saja menimbulkan banyak persepsi. Penilaian pribadi bisa saja muncul dan tidak ada kesepahaman di sana justru akan memicu terjadinya perdebatan. Yang kedua, memberikan kesan negatif. Nah, kesan negatif juga memiliki dampak yang sebenarnya sangat berpengaruh. Orang akan menjadi enggan untuk berkomunikasi kembali dengan kita karena pesan yang akan disampaikan serasa tidak akan diterima dengan baik. Nah, yang ketiga ada menimbulkan gap komunikasi. Jadi gap komunikasi ini merupakan sebuah dampak yang bisa timbul akibat proses komunikasi yang tidak efektif. Informasi tidak disampaikan dengan maksimal dan penerima pesan juga menjadi terhalang.
Ada baiknya seseorang mempelajari tentang komunikasi interpersonal yang baik supaya efektivitas komunikasi interpersonal juga bisa terjaga. Yang keempat, memicu perselisihan. Perselisihan akibat proses komunikasi yang kurang efektif bisa saja terjadi. Katakanlah, seseorang tidak mampu menyampaikan informasi dengan benar dan tepat. Penerima informasi tersebut tentu saja akan mendapatkan permasalahan dalam menelaah pemahaman. Ini akan mengakibatkan terjadinya perselisihan akibat kesalah penyampaian informasi yang dilakukan selama terjadi interaksi. Contoh kalimat yang tidak tepat. Tugas itu dikerjakan, jangan hanya jadi renungan dan mengeluh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.